Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan membagikan pembahasan mengenai soal latihan PTS atau penilaian tengah semester IPA semester 2, nah kurikulum 2013. Oke, mari kita simak. Nah, soal ini juga merupakan rekomendasi atau buat kalian pemahaman ya, buat kalian pemahaman untuk menghadapi PTS. Jadi bukan soal final seperti ini, tapi ini untuk soal latihan saja. Oke, soal yang pertama. Urutan organisasi kehidupan dari yang terkecil ke terbesar yang benar adalah yang mana nih? Yang pertama adalah sel ya, yang paling terkecil, ini sama semua sel. Dan yang kedua itu jaringan. Nah, mana cari yang jaringan? Antara A dan C. Kemudian setelah jaringan ada organ. Mana yang organ? Nah, ini yang betul. Yang C. Setelah organ ada sistem organ. Dan terakhir ada organisme atau individu. Jadi jawabannya nomor 1 itu adalah C. Sel, jaringan organ, sistem organ, dan organisme. Lanjut ke nomor 2, bagian terkecil dari makhluk hidup adalah, nah yang terkecil itu apa? Yang terkecil itu adalah sel ya. Karena jaringan organ dan sistem organ ini merupakan kumpulan dari beberapa sel juga. Jadi jawabannya adalah A, sel. Lanjut ke nomor 3, berikut ini bagian dari sel yang dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan adalah A, membran sel, B, kloroplas, C, plastida, D, dinding sel. Untuk kloroplas, plastida, dan dinding sel ini ada di sel hewan, sel tumbuhan maksudnya ya, di sel tumbuhan. Sedangkan di sel hewan itu tidak ada. Nah, yang ada di hewan maupun tumbuhan itu yaitu yang A, membran sel. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar sel hewan berikut ini. Nah, ini ya gambar sel hewan. Di sini ada nukleus yang ini yang besar. Di sini ada RE, badan Golgi, RE halus, RE kasar. Nah, yang ditunjukkan dengan huruf M ini adalah merupakan mitokondria ya. Di mana bagian sel yang ditunjuk huruf M berfungsi sebagai, di mana mitokondria ini berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel untuk menghasilkan energi yang disebut dengan ATP, adenosin trifosfat. Nah, inilah dia jawabannya, yaitu jadi yang ditunjuk huruf M ini adalah mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel. Lanjut ke nomor 5, badan Golgi merupakan bagian dari sel yang memiliki fungsi. Nah, badan Golgi fungsinya apa gitu? A, respirasi, B, ekresi, C, sintesa protein, D, pembelahan sel. Yang respirasi ini fungsi mitokondria, sintesis protein bukan, ini ribosom, pembelahan sel juga bukan. Nah, jadi badan Golgi itu merupakan bagian dari sel yang memiliki fungsi mengsekresikan ya, mengsekresikan protein dan lain-lain gitu untuk diolah di dalam sel. Jadi badan Golgi ini jawabannya adalah B, yaitu ekskresi. Nomor 6, sebuah jaringan hewani memiliki fungsi sebagai penopang tubuh dan sebagai alat gerak pasif. Nih, karakteristik jaringan yang dimaksud adalah alat gerak pasif ya, ingat. Yang A tersusun atas badan sel dendrit dan akson yang diselimuti mielin yang dihasilkan oleh hewan. B terdiri atas osteon yang tersimpan dalam matrik yang mengandung zat perekat, kolagen, dan kalsium. Yang ke C, sel berbentuk cakram yang tidak memiliki inti ketika dewasa dan mengandung senyawa besi yang disebut hemoglobin, bukan berbentuk silindris dan memajang, memiliki banyak inti di bagian tepi dan bekerja di bawah kesadaran. Nah, untuk jawaban yang nomor 6 ini, jadi kita ingat sebagai alat pasif, ya alat gerak pasif dan penopang tubuh itu, yang jawabannya itu yang ini, terdiri atas osteon. Nah, ini merupakan tulang ya, karena tulang ini merupakan alat gerak pasif, di mana yang tersimpan di dalam matrik yang mengandung zat perekat, kolagen, dan kalsium. Jawabannya adalah B. Nomor 7, perhatikan jaringan tumbuhan di bawah ini. Yang pertama ada jaringan meristem, jaringan spons, jaringan silim, fluim, dan epitel. Nah, ya, pertanyaannya, jaringan penyusun sistem pengangkutan pada tumbuhan adalah, atau yang disebut dengan jaringan pengangkut pada tumbuhan itu yang pertama apa? Ini bukan, meristem bukan, spons bukan, silim betul, dan fluim betul. Jaringan epitel bukan. Ini adanya di sel hewan.
Oke, jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Kita cari jawaban 3 dan 4, yaitu C. Jadi jaringan pengangkut pada tumbuhan itu yaitu jaringan sirim dan fluim. Lanjut ke nomor 8. Jaringan meristem apikal pada tumbuhan terdapat pada di mana apikal ini berada pada ujung, bisa ujung akar, ujung batang ya. Nah, jadi kita lihat jawabannya, yang A ujung akar, B ruas-ruas batang, salah, pembesaran batang salah, pucuk daun salah. Jadi jawabannya adalah A, yaitu ujung akar. Lanjut ke nomor 9, di bawah ini kelompok organ pencernaan yang benar. Nih, organ pencernaan yang benar adalah yang pertama, mulut, kerongkongan, hati, usus, lambung usus, mulut, kerongkongan, lambung usus, tenggorokan. Nah, ini tenggorokan bukannya, tenggorokan ini ada di sistem pernapasan. Mulut, kerongkongan, lambung usus ini kurang lengkap. Mulut, tenggorokan ini salah. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A, yaitu di mana sistem pencernaan itu memiliki organ yang pertama mulut, kerongkongan, hati, lambung, dan usus. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 10. Pada suatu ekosistem rawa terdapat air, batu, ikan kecil, semanggi, fitoplankton, katak, dan kutu air. Nah, komponen yang berfungsi sebagai produsen adalah, produsen itu yang menghasilkan energi pertama itu untuk dimakan oleh konsumen. Nah, di mana yang sebagai produsen ini pada suatu ekosistem rawa itu yaitu ini, bukan semanggi, B maksudnya, semanggi dan fitoplankton. Karena air bukan, ikan kecil bukan, karena ikan kecil juga memakan apa? Memakan fitoplankton gitu. Semanggi adalah tumbuhan di mana tumbuhan itu sebagai produsen, fitoplankton juga sebagai produsen. Lanjut ke nomor 11. Di dalam ekosistem, jamur dan bakteri berkedudukan sebagai produser atau produsen ini bukan ya, karena produsen itu fitoplankton biasanya atau tumbuhan, konsumen juga bukan, karnivora ini sifat suatu makhluk hidup memakan daging ya. Nah, di mana di dalam ekosistem itu jamur itu dan bakteri berkedudukan sebagai pengurai, di mana pengurai ini yaitu menguraikan hewan yang telah mati, kemudian tumbuhan yang sudah busuk atau layu, nah dijadikan zat-zat organik lagi gitu. Jawabannya D, pengurai. Nomor 12, di dalam ekosistem terjadi rantai makanan berikut. Padi, yang pertama padi dimakan burung pipit, kemudian dimakan burung elang, dimakan harimau, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Ini 3 ya, 3, 4, 5. Nah, pernyataan yang menunjukkan peran pada rantai makanan tersebut adalah padi sebagai konsumen tingkat 1 bukan. Padi ini sebagai produsen. Burung pipit sebagai konsumen tingkat 1. Ini betul. Burung elang sebagai konsumen tingkat 3 bukan. Burung elang ini tingkat 2. Dekomposer sebagai produsen salah. Jadi jawabannya adalah B, yaitu burung pipit itu sebagai konsumen tingkat 1. Ya. Jawabannya B. Nomor 13, perhatikan bagan jaring-jaring makanan berikut. Ada pengurai di sini paling atas, di bawahnya ada padi. Padi bisa dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh nomor 2 ini apa kita cari nanti. Kemudian ini nomor 1 juga yang dimakan elang kita cari. Di mana padi, kelinci, ular dimakan elang, kemudian diuraikan oleh pengurai yaitu jamur dan bakteri. Sesuai bagian label nomor 1 dan 2 adalah, nah di mana yang dimakan oleh elang itu apa? Ya nomor 1 dulu nih. Apakah musang, apakah anjing, tikus, atau burung hantu? Ya. Kemudian yang kedua, ya, belalang dimakan oleh apa gitu. Nah, di mana belalang ini bisa dimakan oleh ayam atau burung kecil. Tetapi elang ya, elang ini biasanya memakan tikus bisa ya. Jadi elang ini memakan tikus ya. Memakan tikus, kemudian belalang dimakan oleh burung-burung kecil. Tuh. Jadi jawabannya C. Lanjut ke nomor 14, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Nah, di sini ada raja wali, serigala, tikus, kebun, burung hantu, tikus biasa, kemudian ini beri-beri hitam, kemudian rumput. Jika tikus kebun dibasmi, tikus kebun itu yang ini ya, yang tengah.
Yang akan terjadi adalah A. Populasi burung hantu meningkat. Tidak, karena semakin kecil ketersediaan makanan, maka populasinya itu akan menurun. Kemudian B. Rumput menurun. Rumput ini, tikus tidak dimakan oleh rumput ya. Maksudnya rumput tidak dimakan oleh tikus, jadi salah. Yang C ini populasi Raja Wali menurun. Nah, ini bisa terjadi karena Raja Wali juga pemakan tikus. Populasi kelinci menurun tidak, karena populasi kelinci ini memakan rumput. Jadi jawabannya adalah C, populasi Raja Wali menurun. Lanjut ke nomor 15, suatu zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran disebut, nah zatnya ya, disebut dengan apa? Sampah, polutan, limbah, atau polusi. Nah, jawabannya adalah B, yaitu zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Sedangkan polusi itu masuknya zat polutan ke lingkungan. Jadi jawabannya adalah B, polutan. Nomor 16, pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri termasuk dalam pencemaran A. Biologis, kimiawi, fisik, atau tanah. Di mana bakteri ini merupakan makhluk hidup, ya, maka disebut dengan biologis, ya. Jawabannya yang A, biologis. Jadi bakteri ini masuk ke dalam pencemaran biologis. Nomor 17, sampah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah karena apa nih? Yang A. Mudah larut dalam air tanah. Tidak. Dapat meracuni habitat tanah. Bisa jadi. Tetapi kita lihat yang jawaban yang sebenarnya. Tidak dapat dibakar. Jadi enggak. Tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, yang tepat yang ini. Karena tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, jadi sampah plastik itu menyebabkan pencemaran pada tanah. Gitu. Jadi si tanahnya itu akan terganggu oleh plastik karena plastik tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme jamur dan bakteri. Lanjut ke nomor 18, peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut pencemaran. Ya jelas ini pencemaran air ya karena mempengaruhi mutu air atau kualitas air. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 19, perhatikan pernyataan berikut. 1. Membatasi penelitian tentang sumber daya alam. 2. Mengeksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran. 3. Penggunaan sumber daya alam sebaik-baiknya ya, maksudnya. Nomor 4. Mementingkan kelanjutan penggunaan. Ya, pertanyaannya, cara pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke, yang berwawasan lingkungan itu berarti yang bagus ya, ya berarti yang sesuai dengan teori-teori keilmuan gitu. Nah, jadi yang pengelolaan sumber daya alam yang sesuai itu sesuai berwawasan, sesuai dengan teori keilmuan lingkungan, yaitu yang pertama penggunaan sumber daya alam sebaik-baiknya. Jadi kita harus menggunakan sumber daya sebaik-baiknya, kemudian mementingkan kelanjutan penggunaan. Jadi kita harus memikirkan ke depannya seperti apa penggunaannya gitu, sumber daya alam ini. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4 kita cari, A bukan, B bukan. Nah, yang jawaban yang benar adalah C, 3 dan 4. Lanjut ke nomor 20, salah satu penyebab penyakit kolera pada penduduk adalah, nah, apa sih penyebabnya gitu? Yang A, terbatasnya tempat tinggal, B, terbatasnya air bersih, C, terbatasnya udara bersih, atau D, terbatasnya persediaan makanan. Di mana penyakit kolera ini disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam sungai atau perairan ya, perairan. Nah, jadi apa yang dipengaruhinya? Dipengaruhinya itu ya airnya. Jadi airnya itu kotor, maka penyebab penyakit kolera ini adalah terbatasnya air bersih ya, karena airnya kotor dan tercemar oleh bakteri kolera ini. Jawabannya adalah B, terbatasnya air bersih. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton video ini mengenai soal latihan PTS IPA kelas 7 semester 2. Nah, soal ini hanya sebagai pembahasan saja, rekomendasi atau membuat kalian latihan untuk menghadapi PTS atau penilaian tengah semester. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.